Halo guys, kembali lagi di channelku Ovian Kusuma. Kali ini aku mau ajak kalian review cabinku di kapalku ya sekarang. Oke, mari kita lihat, kita jalan ke cabinku. Oke guys, sekarang cabinku ini nomornya 2212. Jadi ini nomor cabinnya. Ini menandakan kita di deck berapa. Sekarang aku di deck 2. Kalau ini 3 berarti deck 3, ini 4 deck 4. Biar kalian juga tahu kalau ke kapal jadi nggak tersesat. Mari kita masuk ya. Inilah cabinku yang sekarang guys. Di kapal ini emang satu cabin berempat ya, untuk yang karyawannya. Ada juga yang 2, ada juga yang single, itu tergantung posisi juga. Ini sekarang aku berempat, aku di atas sana, ya, biasanya yang datang duluan itu pasti pada minta di bawah karena gampang untuk bersih-bersihnya. Oke, ini pertama di sini kita ada lemari. Ini lemariku. Jadi setiap kru di sini dapat satu lemari kayak gini. Ini kayak gini. Di lemari ini juga ada berangkasnya. Kalau kalian dapat tip, kalau krunya dapat tip, ada uang cash gitu, bisa dimasukin sini jadi aman. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ini kita masuk aja. Ini bentuk lemarinya kayak gini, panjang gini. Jadi setiap krunya dapat satu lemari. Di sini juga ada tempat sampah. Tempat sampah. Karena ini nggak cukup, cuma sedikit ya. Kita makannya banyak, minumnya banyak. Ini ada bag ini buat sampah juga. Di sini juga ada TV. TV ini juga internasional ya, kita bisa lihat apa banyak BBC kayak gitu, bola juga bisa, pertandingan bola. Di bawahnya TV kita masih ada ini DVD, tapi jarang diputar ya, karena nggak ada waktu juga sih kalau muter film. Ada ini, terus ada meja buat kayak gini. Di bawahnya kita ada lemari es. Ini lemari es alias kulkas. Kulkas ini bisa diisi minuman-minuman ya. Kalau saranku sih nggak boleh makanan ya, apalagi buah-buahan itu, karena buah-buahan itu bisa memanggil hewan-hewan kecil. Jadi dilarang kalau makan sebenarnya di kabin. Kalau minuman beralkohol kayak bir kaleng, yang bentuknya kaleng itu boleh dibawa ke cabin untuk di kapal ini. Tapi beberapa kapal juga nggak ngebolehin ya untuk membawa minuman keras atau minum-minuman di cabin. Maksudku tuh ya secara legal. Kalau nggak legal sih hampir semua kru kapal pasti minum di cabin. Wine gitu nggak boleh sebenarnya, nggak boleh diminum di cabin. Di sini juga ada rak sepatu, tapi emang kecil ya, 54. Jadi sepatu-sepatunya ini ditaruh sini seperti ini. Di sini tempat buat koper. Jadi koper-koper kita tuh biasanya satu kru itu biasanya dua koper kayak gitu. Jadi kopernya di kayak itu. Di bawah itu juga ada kopernya. Seperti itu. Kaca. Di sini di kapal ini banyak kacanya, ini kaca. Di pintu masuk tadi juga ada kaca. Ada kaca nih ya. Terus oh ya, yang nggak kalah penting ini di belakang pintu itu pasti ada ini. Terus ada ini safety instruction. Jadi kalau kamu kru kapal pesiar wajib buka pintu, taruh barang langsung ini, biar tahu
Dimana kalau ada kejadian kebakaran atau apapun, kita tahu yang hijau ini adalah escape route. Escape route itu apa? Itu adalah tempat kita bisa melarikan diri kalau ada apa-apa. Nah, ini ada yang lurus itu yang primary. Primary itu yang pasti kebuka. Nah, kalau yang ini adalah namanya secondary escape route. Ini di sini tuh ada namanya water tight door. Nah, itu harus dibuka manual kalau kapalnya lagi jalan. Nah, kalau ada apa-apa yang di sini kebakaran apa-apa, kita harus buka ini secara manual. Makanya kru kapal itu harus bisa membuka ini dan harus tahu bagaimana cara membukanya. Nah, gitu. Jadi ini penting banget ya. Kalau kalian ke kapal pesiar atau kapal apapun, ini yang perlu kalian tahu tuh escape route-nya mana. Nah, begitu. Oke, kita lanjut lagi tur cabinnya. Jadi setelah di sana tadi ada ada meja. Ini di tengah-tengahnya tempat tidur ada meja juga. Ada meja, ada colokan biasa 2, ada colokan ini American 2. Ada telepon. Ini jadi telepon untuk kapal, kabel ya. Terus ini di atas juga ada tempat-tempat kayak gini buat naruh-naruh kayak tuh speaker, cup buat minum-minum kayak gitu. Masih ada kaca juga. Nah, selain itu untuk tempat selain lemari ada tempat penyimpanan juga di bawah ini. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi masing-masing ada 1 orang karena di sini ada 4 orang. Nah, jadi di sini bisa kalian gunakan buat baju bisa, makanan juga bisa, atau apapun namanya tempat penyimpanan. Gitu. Di sini juga lampunya ini ada 1 lampu utama, 1, 2, ini 3. Nah, ini lampu utama. Ini jadi gini. Nah, kalau gini mati semua. Dan ada 1 lampu tidur. Kalau mau lampu ini lampunya kayak gini. Mana? Nah, ini bisa dihidupin. Tapi jarang sih, Pak. Kalau pada mau tidur pasti dimatiin semua lampunya. Oke, sebelum ke cabinku atau ke tempat tidurku, kita review dulu yang kalian pengen lihat. Ini adalah kamar mandinya. Ya. Jadi kamar mandinya dibuka dulu. Nah, ini ada 1 kloset dan ada buat mandi. Kayak gini. Ini ada kamar mandi kru kapal pesiar. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan buat peralatan mandi. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini tempatku. Wah, kayak gini. Ini soalnya barang-barangku tak taruh di sana semua. Gitu. Ada wastafel, ada kloset, dan ada shower. Nah, itulah. Ya emang segini. Jadi kalau yang berempat ini, cabin berempat ini emang agak susah ya buat mandi, itu harus timingnya tepat biar nggak telat mandi ya. Oke, sekarang kita mau kru kapal. Aku tuh tidurnya di mana sih? Ya, ini kita lihat 1, 2, 3. Nyeng. Ya. Jadi inilah tempat tidurku. Ya, ini tempat tidurku. Tasku tak taruh sini soalnya nggak cukup di bawah, mengganggu, dan di sini juga masih pas. Kalau aku tidur juga nanti tak kasih videonya aku tidurnya gimana. Jadi harusnya ada 2 bantal doang, tapi aku minta 1 lagi buat guling biasanya. Tuh, terus di sini kalau orang yang lain mau pengen tidur lampunya kan dimatiin. Jadi kita punya lampu sendiri kayak gini. Ini kayak gini kalau mau tidur dulu. Buat lampu mandirinya. Begitu. Nah, ini. Oke lah,
saya rasa cukup ini tadi review cabinku di kapal yang baru. Oke, terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan apa-apa, silakan komen di bawah. Ciao, ciao.